Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Sehat? Sehat. Sehat kalau ya? Ada yang sakit mental? Ada yang sakit tak? Apa Aldi maskernya pakai? Mana maskernya? Lupa ya. Sekarang kita dari lagi masa pandemi, jadi kita harus ikuti protokol kesehatan ya. Oke, sebelumnya Ibu berterima kasih banyak untuk menghadiri undangan Ibu hari ini karena kita akan melaksanakan layanan bimbingan kelompok. Sebelum kita memulai layanan bimbingan kelompok ini, sebaiknya kita berdoa ya. Ada yang mau memimpin doa? Saya Bu. Ya, silakan Ari. Baiklah, sebelum kita memulai percakapan ini, sebaiknya kita berdoa menurut agama masing-masing dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke. Seperti yang sudah Ibu beritahukan sebelumnya bahwa hari ini kita akan melaksanakan bimbingan kelompok. Nah, ya, bimbingan kelompok itu adalah bimbingan. Ada yang pernah pernah tahu apa itu bimbingan kelompok? Ada yang tahu bimbingan kelompok itu apa? Belum ada yang tahu? Ya, nanti Ibu jelaskan ya. Jadi di sini kita semua Ibu kumpulkan ya. Kita semua di sini berdiskusi bebas ya. Kita memberikan pendapat kita secara umum ya. Kita di sini saling keterbukaan untuk memberikan pendapat tentang topik yang akan kita bicarakan hari ini. Nah, apa yang kalian ketahui tentang bimbingan kelompok? Bimbingan kelompok itu apa sih? Berdiskusi ya. Lagi sering memberikan pendapat. Betul. Apa lagi? Ada yang tahu? Ya, betul ya. Bimbingan kelompok itu adalah di mana kita akan membentuk sebuah kelompok kecil ya, kelompok kecil atau kelompok besar. Nah, seperti yang sekarang ini ada kelompok kecil yang kita berjumlah berapa orang? 8 orang ya. Nah, di kelompok ini nanti kita akan membahas sebuah topik. Nah, di situ kalian bisa mencurahkan pendapat tentang topik yang akan kita bicarakan. Terus nanti kalian bisa bercerita, berdiskusi bersama-sama tentang topik yang akan kita bahas. Nah, topik di sini bisa topik bebas. Nah, kan karena kita sudah menentukan topiknya, yaitu apa? Topik kita kecerdasan emosi. Ya, sudah kita bahas kemarin bahwa Ibu mengundang kalian ke sini untuk melaksanakan layanan bimbingan kelompok. Ya. Nah, sebelum kita membahas ke depan, sebelum kita membahas layanan yang akan Ibu berikan ya. Sebelum itu kita memperkenalkan diri dulu ya, memperkenalkan diri dulu. Nah, memperkenalkan diri nanti dimulai dari Ibu ya. Ibu akan memperkenalkan nama dan Ibu akan memperkenalkan ciri khas di diri kita sendiri. Misalnya seperti ini ya. Kita mulai dari Ibu ya. Perkenalkan, nama saya Puput Suhaidi. Biasa dipanggil Ibu Puput. Saya orangnya penyabar dan penyayang. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita mulai dari sebelah kanan. Paham ya? Ya, silakan. Ya. Perkenalkan, nama saya Rizky Amelia, sering dipanggil Amel. Saya orangnya penyabar dan penolong. Ya, terus Julia. Nama saya Julia, sering dipanggil Jul. Saya orangnya penyabar dan baik. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Aldi Subianto, sering dipanggil Aldi. Saya orangnya rajin menabung dan penyayang. Penyayang ya. Terus Ari. Perkenalkan, nama saya Ari Aprianto, biasa dipanggil Ari. Saya orangnya penyabar. Penyabar ya. Perkenalkan, nama saya Lerul Mansyah, sering dipanggil Maju. Saya orangnya penyabar. Penyabar juga. Perkenalkan, nama saya Ragi Putra,
dipanggil ragil. Saya orangnya penyabar. Perkenalkan, nama saya Mutia Amelia Putri, dipanggil Mutia bisa Amel. Orangnya penyabar dan Pemaaf lah. Oke, lanjut. Tidak apa. Perkenalkan, nama saya Trigus Lestari, bisa dipanggil Tarik. Saya orangnya pekerja keras dan penyabar. Alhamdulillah ya. Rata-rata penyabar semua ya. Kenapa ibu kumpulkan di sini? Karena katanya saya penyabar katanya. Terus topik kita tentang kecerdasan emosi. Nah, benar dah ini nih penyabar. Nah, nanti kita bahas ya. Nah, kenapa ibu memberikan identitas itu supaya kita beda dengan satu dengan yang lainnya. Berarti nanti Amel nanti beda dengan Lilian. Berarti diri kita sendiri ada ciri khas masing-masing. Walaupun ada yang sama, saya penyabar. Saya tidak penyabar ya. Karena nanti kita akan membahas tentang kecerdasan emosi. Nah, di kegiatan layanan bimbingan kelompok ini ada asas-asas yang harus kita taati ya. Nah, sebenarnya ada 12 asas yang harus kita taati, tapi ibu jelaskan sebagian saja. Seperti misalnya begini, asas yang pertama adalah asas kerahasiaan, di mana nanti ada teman kita yang mengungkapkan permasalahannya, cukup kita saja di sini untuk mengetahui dan tidak ada lagi disebarkan ke orang lain. Berarti kerahasiaan antara kita saja. Itu paham? Nah, kedinamisan berarti kedinamisan, keaktifan, berarti anak ibu semuanya harus aktif dalam kegiatan ini, ya, paham ya? Nah, dan masih banyak asas lainnya, ya. Tapi yang harus kita taati adalah yang penting asas kerahasiaan dan asas kedinamisan, keaktifan, anak-anak ibu semua aktif dalam kegiatan ini, ya. Lalu anak ibu semuanya sebelum kita memulai untuk kegiatan layanan ini, ibu ingin menjelaskan sedikit tentang emosi seperti ini. Kalau kalian misalnya punya emosi, ya pasti kan suatu saat punya emosi yang meledak-ledak ya. Nah, terus kalian emosi kalian itu kalian luapkan ke orang yang ada di sekitar kalian. Lalu orang itu merasa dirugikan, ya. Intinya, ya, topik pembahasan yang akan kita lakukan sekarang ini adalah untuk mengetahui, ya, bagaimana kecerdasan emosi yang harus kita lakukan agar emosi kita tidak meluap-luap, agar tidak merugikan orang lain, agar kita mendapat manfaat dari kegiatan ini. Kira-kira ya layanan bimbingan yang akan ibu berikan tentang topik ini bermanfaat atau tidak? Penting atau tidak? Penting. Ya, penting kenapa? Jadi sama-sama tahu kan kalau emosi itu kenapa. Iya. Jadi bisa lah nanya kalau resiko emosi itu kayak mana. Ya, berarti menurut Ari penting ya? Penting. Menurut yang lain penting? Penting ya. Ya, supaya tidak ada dampak atau efek yang akan betul yang akan kita berikan ke orang lain ya. Nah, tujuannya supaya kalian juga bisa mengidentifikasi apa sih sebenarnya penyebab saya, kok bisa sih emosi saya ini kayak gini. Nah, selama ini kan mungkin kalian atau ibu juga gitu, mungkin selama ini kita kalau lagi emosi itu ya kita luapkan saja gitu ya, biasanya seperti itu. Nah, sekarang untuk menahan emosi itu, nah kita harus tahu dulu nih apa sih penyebab sebenarnya kita kok emosi kita seperti ini. Nah, dalam hal ini di layanan bimbingan ini kita manfaatnya kita bisa mengetahui apa penyebabnya. Nah, lalu tujuan kita layanan bimbingan keseni ini juga supaya kita membiasakan diri kita supaya bisa menahan emosi kita. Paham sampai sini? Paham ya? Ada yang bertanya? Ada yang bertanya enggak? Paham ya? Nah, sudah siap? Sudah siap untuk memulai kegiatan ini? Siap? Ya. Ya. Siap?
Siap. Ya, siap ya, semangat. Untuk memulai supaya kita lebih semangat ya, kita akan bermain ice breaking. Ya, bermain ice breaking atau ada permainan ya. Permainan seperti biasa ya. Ibu akan menunjuk, kita akan namanya rangkaian kata. Permainan ini rangkaian kata. Nah, nanti dimulai dari sebelah kanan ibu ya. Misalnya si Mutia bilang satu kata, misalnya baju. Berarti ambil huruf kata terakhir ju. Dilanjutkan dari ke Julia lagi. Nanti ju apa ya? Jual misalnya gitu ya. Paham? Paham. Yang salah nanti ada hukumannya ya. Paham? Oke, kita mulai ya. Ya. Dipersilakan untuk menjawab pertanyaan dari Mutia. Sepatu. Pulang. Langkah. Maju. Jual. Yeay, radio. Berarti radio salah. Ini hukum. Oke, nanti hukumannya pas terakhir baik ya. Oke, Gil. Hukumannya cocok kita suruh dia kagak joget-joget sampai nari-nari, ya. Oke, kita mulai lagi dari Ragil ya. Ragil, ya, dipersilakan untuk menjawab pertanyaan. Dimulai dari Ragil. Buku. Kuku. Kubu. Buaya. Ya. Tet. Berarti 2 orang, kita cari 3 orang ya. 1, 2. Sekarang pas berpasangan. Nanti kita cari satu lagi. Kita mulai lagi permainannya. Ya, dipersilakan untuk menjawab pertanyaan. Dimulai dari Julia. Jajan. Jambu. Ya, terus. Bu? Buah. Anjing. Ayam. Salah lagi. Anjing. Jingnya apa? Ya. Nah, cukup artinya. Hah? Iya, 2 berarti nanti ada hukuman yang terakhir. Oke, ya. Dah, sudah semangat hari ini? Ingin kelainan semangat? Semangat! Oke, kita mulai ya. Nah, kegiatan layanan ini akan kita laksanakan kurang lebih 2 kali 45 menit ya. Di sini ibu sebagai pemimpin kelompok yang akan mengatur, yang akan membimbing kalian ya, membimbing supaya layanan bimbingan kelompok ini berjalan dengan aktif ya. Nah, nanti ibu cuma membimbing kalian saja ya, kalian harus aktif. Nah, norma-norma yang harus ditaati seperti ini, tidak boleh menyela omongan teman ya, tidak boleh mengejek pendapat teman ya. Nanti kalau misalnya ada mau permisi, tunjuk tangan, silakan bergantian satu-satu ya. Menghormati pendapat teman-teman kalian. Paham ya? Paham. Oke. Apa topik kita hari ini tadi? Tentang emosi. Apa? Tapi iya, kecerdasan emosi ya. Nah, sekarang ibu mau tanya. Sebelum ibu mau tanya dulu nih. Apa yang kalian ketahui tentang emosi ya? Ibu pengen tahu pendapat kalian tentang emosi itu apa sih sebenarnya ya? Coba dimulai dari nih, sebelah kanan dulu ya, kita muter ya. Emosi adalah suatu perasaan seperti marah dan sebagainya. Marah ya, dan sebagainya. Jadi ya, Emosi bisa merugikan orang lain. Terus jadi itu aja. Oke, Aldi. Apa yang kamu ketahui tentang emosi? Emosi itu apa sih? Emosi adalah sesuatu yang bisa merugikan diri kita sendiri
dan orang lain. Iya, seperti apa emosinya? Seperti merusak barang, Berarti orang marah lain. gitu ya. Ya, Adi apa lagi? Emosi seperti kita marah sama kawan gitu kan, jadi kita punya risiko, kawan juga punya risiko. Iya, betul. Lanjut. Emosi adalah mungkin emosi dapat memimpin diri sendiri dan orang lain juga. Iya. Itu aja. Ya, Ragil. Emosi adalah suatu kemarahan yang tidak bisa ditahan lagi. Iya, boleh suatu kemarahan ya. Emosi adalah pembawa perasaan kepada orang lain. Itulah, Bu. Betul. Ya. Emosi adalah suatu reaksi yang dilakukan oleh tubuh dan dapat merugikan orang lain. Itu saja. Oke. Ya, jawaban anak ibu semuanya itu rata-rata betul ya. Jadi emosi itu adalah sebuah bentuk ya, bentuk perasaan kita ya. Apakah itu bentuk-bentuknya apa kalau emosi itu seperti yang sering kita ketahui, emosi itu apalagi senang itu bentuk emosi gitu ya. Tertawa, apalagi sedih ya. Nah, itu bentuk-bentuk emosi. Nah, yang akan kita bahas ini, kalau kita tidak bisa mengendalikan emosi kita, terus merugikan nggak untuk diri kita dan orang lain? Ya, merugikan tidak? Kalau kita tidak bisa mengendalikan emosi kita, merugikan ya. Makanya kita membahas tentang kecerdasan emosi kali ini, karena ibu ini bukan ini ya, karena ibu melihat ada beberapa di antara kalian semua ini ya, ibu dapat informasi ya, ada yang emosinya tidak bisa dikendalikan gitu ya, ada. Lalu ada informasi bahwa anak ibu yang di antara kita ini, ibu bukannya mengadili kalian, tidak ya, karena ada di antara kalian yang emosinya harus diperbaiki gitu ya, untuk kita semua ya. Nah, jadi ini ada yang namanya paham ya tentang emosi tadi ya, apa itu emosi ya? Ya, itu. Nah, di sini ada LKPD ya. LKPD ini adalah lembar kerja peserta didik ya. Lembar kerja peserta didik ini kalian isi ya, nanti kita akan bahas sama-sama. Ibu kasih waktu 5 menit untuk mengisinya. Ya. Sesuai nama. Ibu kasih waktu 5 menit ya, nanti kita akan membahasnya.
ya. Udah ya. Nah, sambil ngisi-ngisi, sekarang kita jawab pertanyaan yang pertama ya. Kebiasaan buruk apa yang pernah kalian alami ya, yang menyebabkan emosi kalian itu tidak terkendali ya. Sekarang ibu pengen kalian mencurahkan pendapatnya, menceritakan pernah kejadian apa sehingga emosi kalian itu sampai tidak terkendali. Silakan, mulai dari Mutia. Amel ya, Amel. Silakan ceritakan. Jadi soal nomor 1, emosi yang tidak bisa saya kendalikan seperti marah-marah terhadap orang di sekitar karena ada masalah. Seperti Ceritakan. masalahnya seperti saya lagi banyak pikiran, lagi ada masalah, terus kayak gitu, kadang-kadang kadang Iya. Nah, berarti lagi banyak pikiran, entah pikiran itu banyak tugas, entah pikiran itu lagi berbala dengan cowoknya. Dan tuh tahu datang emak nyuruh udah ya, tambah meledak emosi ya. Jadi pernah intinya berbala dengan emak gitu ya. Ya. Lalu Julia lagi ceritakan pengalamannya, emosi apa yang pernah emosi yang tidak bisa terkendali. Kalau kami tak sih bu, kan biasa kalau cewek tuh PMS tak bu, Iya. nggak bisa kan tuh bu, ditagih-tagih, Oh, misalnya oke. kayak gitu, tuh langsung lah bu marah-marah. Contohnya, pengalamannya pernah apa? Kami kan baru pertama kali hijrah bu, sakit terus itu disuruh-suruh, jadi emang marah-marah. Oh, disuruh sama? Mama Oh gitu. Sama ya, disuruh sama mak juga. Jadi bebalanya dengan orang tua juga. Iya. Oke, Aldi. Pengalaman kamu pernah bebala kah? Pernah apa emosinya gitu? mesti sekali kalau dari rumah suruh di kamar saya nggak baring pintu itu udah dikunci, terus dia mau keluar udah mau lagi kunci, ini malas, ini marah-marahin. Itu saja. Oh, berarti banyak emosinya marah ya. Kita kan emosi tadi kan tidak harus marah ya kan ya. Banyak emosi tadi, apakah sedih, senang gitu ya. Tapi yang banyak menimbulkan kerugian itu marah ya, betul. Iya. Ya, kalau itu Ari? Kalau saya bu, emosinya bu, kalau tuh kan kita udah kenal sama orang, coba orang Cina gitu, kita kan nggak tahu apa-apa kan, Betul. jadi kita marah bu. Hmm. Yo, kalau cowok bu kan, Iya. tinju gitu kan. Bertinju ya? Berarti pernah bertinju? Pernah. Pernah. Waktu kapan? SMA, SMP? SMP, SMP. Dan sampai menang? menang bu, kali Ada yang menang ya? Apa itunya? Kerugiannya apa? Dipanggil lah orang tua lah. panggil orang tua, terus badan sakit-sakit gitu kan. Oh, badan sakit-sakit. Berarti tinjunya ya? Berarti ada apa namanya? Ada potensi untuk jadi petinju berarti hari ini ya. Tinggal besar badan deh. Oke, lanjut lagi. Khairul. Apa? Kami kan bu pernah lagi baring di kamar, adik kami itu nyuruh-nyuruh gitu, jadi marah sama adik, kadang sampai mau berbala, Sering. sering, Sering. kadang, Ya pasti sering atau kadang? kadang, Kadang ya. Bertinju sampai kayak mana?
Enggak, sampai nanti sudah. Eci-ecian deh. Iya. Yang lebih Marah-marahan. oh iya. Masa ibu tuh ya pengalaman kamu yang paling parah gitu. Nah ya. Terus Habis itu Bu, sering emosi dah aku. Adik sering main HP, jatuhin. jatuhin. Udah tuh. Mungkin di HP-nya ada ini ada rahasia dak. Udah. Terus mungkin pernah browsing apa gitu dak, nonton apa gitu dak. Pegang adik. Iya dak. Kecil lagi Bu adik. Oh, kelas berapa adiknya? SD. SD. Ponakan Oh. adiknya. Mah kok marah? Nyatu HP. Jadi rusak beli lagi. Oke lanjut. Tadi nih Bu, kami lagi nonton. Mama tuh nyuruh apa? Nyuruh nyuci baju. Ya kami bilang tunggu bentar. Dia tunggu bentar terus kata mama. Udah tuh dia marah-marah. Udah kami nyucilah bajunya. Jadi marah sama mak juga. Ya. Banyak marah sama orang tua. Jangan sampai jadi anak durhaka nih. Ya. Marah orang tua ya Allah. Ya. Terus Kami kan ketika kami lagi ngerjain tugas, sudah tuh HP kami diambil sama adik kami marah-marah. oh sama tadi berarti kejadiannya ya. Janjian enggak nih tadi tuh? Dia contoh. Dari cerita beda sama ya. Oke, dari cerita teman-teman kalian ya, ada nggak yang perlu mau ngasih pendapat ya? Terus ada tanggapin komentar apa permasalahan teman-teman kalian kayak ini tadi tuh marah sama mamanya, nih juga marah sama mamanya, nih dia tadi, hah? Sama kawan, nih betinju, terus apa tadi? Sama adik, ini sama adik juga, ini sama mama, ini sama adik. Nah silakan komentari. Ada yang mau ngasih pendapat atau mau mengomentari masalah temannya, silakan. Pendapat untuk kawan-kawan tuh yang berbalas sama mama kan, sama orang tua gitu, jangan sampai lah kan itu anaknya, jadi ibu tuh sebagai mana lah, kalau tidak ada ibu di dunia ini tidak asik lagi di dunia. Nah tuh dengar. Terus tadi Terus jangan sampai lah kita berbalas sama dulu cewek gitu kan, kok kita dari salah satu kita kalau dia bisa ngalah, yo kalau kita bisa ngalah kita yang ngalah. nah itu dia ya. Jadi apa tidak boleh jangan sampai kita jadi anak durhaka berbara dengan emak dengan adik dia yang egois itu intinya. Terus ada yang mau ngasih pendapat lagi itu, ada yang ngasih pendapat ini tadi sama adik katanya, ini sama emak sudah dijawab sama Ari ya. Nah sekarang ada yang mau ngasih pendapatnya Ari nih sama kawannya tadi tuh. Kalau bisa sampah aman, kalau dia terus Jangan. Kalau iya, kalau bisa sabar betul ya. emang kalau kita bosan Bu, Jangan ayo. Kalau iya, mending nasehatin betul. Yang rugi siapa? Nah, sama kan. Yang asik siapa? Yang enak siapa? Yang nonton. Iya. emang kalau punya tuh ya kuat tuh. Berarti nggak boleh kayak gitu ya, kecuali kalau kita memang jadi petinju. Nah kalau kita memang jadi petinju memang kita ada kepuasan tersendiri untuk mengalahkan seseorang ya. Ya kita lanjut lagi ya, kita lanjut ya berikutnya. Nah tadi sudah nih bagaimana cara sekarang cara kalian membiasakan untuk mengendalikan emosi. Coba belum kita identifikasi dulu nih. Tadi kan emosi ya. Sekarang coba kalian pikirkan, apa sih penyebab saya ini kok emosinya meledak-ledak? Kita pikirkan dulu. Coba dari Amel, apa Mel sebenarnya penyebab kok aku nih tidak bisa mengendalikan emosi? Lebih ke nggak bisa mengendalikan emosi itu Apa penyebabnya? karena lebih banyak masalahnya. Lagi banyak masalah tadi. Kalau Julia tadi sudah jelas tadi ke Julia tadi PMS ya. Terus kalau Aldi apa? Emosinya apa? Apa karena udah dikasih duit jajan ya gitu ya, jajannya kurang ya, apa kurang sholat, kurang ibadah, kurang istighfar ya, kan banyak penyebabnya. Apa Aldi? Biasanya kan sering berjuang, balik kerja itu kan pasti tak harus capek. Terus kayak gini,
ini kita bikin itu aja ada gampang kita juga itu terus hasil ini Gitu. Jadi intinya karena kecapean ya, faktornya kecapean. Terus kalau Ari, faktornya apa? karena lebih kita udah masuk itu udah marahnya nih ke orang dulu, nggak bisa lagi dalam hati menahannya, sabar nggak bisa lagi. Iya, berarti penyabar tadi. Berarti tidak penyabar berarti ya. Oke, tidak apa-apa. Mudah-mudahan dari sini bisa jadi lebih penyabar ya, Ria. Terus saya teman siapa? Ide Kadang lagi capek Bu. kamu capek ya. Capeknya apa? Kalau mungkin Aldi mungkin habis kerja gitu, kerja keras, tidak tahu kerja keras apa ya. Kalau kamu siapa? Capeknya apa? Sama Jawa Kerja apa? random lah Bu. Apa? Random. Oh iya. Kadang mungkin disuruh bapak nyangkul ya. Suruh emak cuci piring mungkin ya. Terus kalau apa? Ragil? Kadang lu baru nak megang HP, lagi dipinjam pula. HP tuh. Jadi masalahnya HP ya. Coba identifikasi penyebabnya tuh apa gitu, kok cepat dengan emosi gitu. Kok cepatnya aku nih kok cepatnya kesenggol gitu. Kenapa? Itu dia tuh nak chatan sama cewek ya. Iya. Tadi bisa dia tuh nak ngambil HP. Ya itulah penyebabnya, karena lagi asik chat-chatan. Tidak ada yang ambil adiknya HP-nya, makanya dia marah. Ya, lagi. Ya terus, kamu Tia. Kami ini lagi ada masalah apa? Ibu tuh marah emosi langsung. Ya, penyebabnya apa emosi itu? Apa karena lagi PMS? Apakah karena lagi darah lagi naik, lagi tinggi? Ya, kan banyak penyebabnya apa? Penyebabnya lagi pusing dan Lagi pusing, lagi enak badan gitu ya. Terus? Kalau kami Bu stres, misalnya tugas nih belum, yang ini belum, HP lah nak pinjam sudah tuh kami usir adik kami Bu, kami kuncing sama Itu diusirnya adiknya ya Allah. dulu Ya. Nah sekarang tugas belum, anu lah. Jadi sudah tahu nih kan, ini karena apa tadi? Banyak masalah, ini karena PMS, ini karena kecapean, ini siapa? Ari tadi karena apa tadi? bisa lagi ditahan. Tidak bisa layan, tidak bisa lagi ditahan. Terus kecapean, terus juga ini karena lagi asik mungkin main HP, diambil gitu ya. Ini karena lagi tidak enak badan, ini karena banyak tugas, ya kan? Nah, sudah tahu kan faktornya apa? Nah, sudah tahu. Sekarang kasih pendapat, kasih saran apa sebenarnya yang harus kita lakukan supaya emosi kita bisa dikendalikan. Nah, contohnya seperti ini. Ini kan tadi banyak tugas katanya kan? Nah, banyak tugas. Kalau pendapat Ibu ya, sebaiknya supaya tidak bertumpuk, tugasnya dikerjakan dikit, digoyong ya. Nah, jadi bisa, jadi emosi itu tidak ada numpuk juga gitu. Nah, ya. Nah, sekarang kalian kasih pendapat ke teman-teman kalian tadi. Seperti ini Amel tadi. Apa penyebabnya tadi tuh? Karena banyak masalah. Coba kasih pendapat, kasih saran untuk kalian. Si Amel. Iya, nanti tidak apa-apa. Silakan, Nagil. Kasih pendapat. Atau untuk Julia, untuk Aldi, untuk siapa? Silakan. Ayo dong berpendapat. Kan Ibu tadi udah nyontohin nih. Ini kan penyebabnya tadi banyak tugas. Nah, tugasnya harus diselesaikan. Jangan ditumpuk-tumpuk tugasnya. Nah, itu solusi. Coba yang lain. Untuk Mel, Amel. banyak masalah sebenarnya. Yo, saya juga ngerasa lah banyak masalah juga. Ini kan mikirnya. Iya. Jadi kalau ada banyak masalah tuh istighfar gitu kan. Ingat penuh Tuhan kan, kalau bisa sholat minta jalan yang terbaik untuk Tuhan di yang maha kuasa kan. Jadi kalau lagi banyak masalah tuh ya memang emosian lah.
susah, lagi banyak nong gitu ya. Bangun. Intinya tuh jangan lupa kepada yang cipta gitu lah. Betul. Betul. Mel, ada pendapat lain? Mau ngomong apa? Ya, kalau untuk hari kan orangnya kayak marah jadi ya. Kalau memang kalau ada masalah sama kawan, kalau cowok kan memang kayak gitu Bu, ya pasti ujungnya begini kayak lebih baik ke apa dibicarakan baik-baik dulu, jangan langsung Cari emosi. solusi. Cari solusi dulu, tanya apa masalahnya dulu kan, cari dulu apa permasalahan. Jangan Ya langsung nak bertinju. Iya. kalau bisa baik-baik langsung baik. Iya. Gitu deh. Ada lagi? Ada lagi mau pendapat? Silakan, Ragil. Nah, Yulia, Tidak ada Bu. ada Aldi. Nah, jadi untuk Ari lebih sabar ya, harus bicarakan baik-baik karena semua itu ada solusinya ya Ria. Nah untuk Ari dan ke Amel tuh jadi juga begitu ya. Nah untuk selanjutnya ya, apa cara kita mengendalikan emosi itu gimana sih? Bagaimana cara kita mengendalikan emosi? Bagaimana cara kita supaya kita bisa mengendalikan emosi kita supaya emosi kita tuh bagus? Ayo, tadi kan solusi untuk teman-temannya. Sekarang solusi untuk diri kita sendiri. Apa yang harus kita lakukan? Coba dimulai dari sini dulu. Sabar itu tuh bisa disuruh-suruh tuh yo marah-marah tuh dalam hati Bu, turutilah aku kena. Terus apa lagi ada yang misalnya nih, Ibu kasih contoh nih ya. Kalau Ibu kasih contoh nanti kalian semua harus bisa rajin sholat Bu, karena kami selama ini jarang sholat. Nah, itu kan itu yang harus kita lakukan ya. Sekarang siapa lagi yang mau berpendapat? Silakan. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan supaya emosi kita ini bisa terkendali bagus, supaya tidak cepat kesenggung ya, supaya kalau nonton drama Korea dikit-dikit nangis mewek, lagi disuruh mama Julia habis nangis nih nonton film Korea, disuruh mak Julia pergi beli ini, ada mau leko lah nangis di dalam kamar ya. Itu termasuk emosi yang berlebihan ya. Boleh kita menangis boleh, tapi tengok dulu nangisnya karena apa gitu ya. Julia nih sering nangis ya nonton Korea ya mereka dia kan katanya ya. Sekarang apa tipsnya, apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa mengendalikan emosi? Kalau contoh Ibu tadi kita harus banyak sholat. Terus kalau pendapat anak Ibu semua apa? Kalau bisa ceritain sama kawan lah Bisa di sana. biar dia bisa ngasih kita pendapat kayak mana baiknya gitu. Terus Kalau lanjut apa? terus. Nah, kalau memang lagi emosi ya kan, ada baiknya juga kita kita sama Tuhan ya. Betul. Apa yang baik. Nah, kata Mutia tadi kita harus banyak sholat. Kalau kita belum juga reda, ya kita sering wudu ya, banyak sabar katanya gitu, istighfar betul. Karena emosi itu datangnya dari iya, siapa yang bisikkan? Nah, setan. Jangan nengok ibu lah kalau bilang setan. Ya, ada lagi pendapat silakan. Ayo semuanya harus berpendapat. Ayo silakan Ragil. Apa Amel? Iya, diri sendiri apa yang harus saya lakukan? Kalau kami sih kalau lewat diskusi baik diam kalau biasanya malah di sholat baca Quran bilang Iya betul. Ya, karena kita semua punya Tuhan kita satu ya. Tuhan kita Allah. Nah, di mana kita akan kembali? Ya kembali ke Allah ya. Kita serahkan semua permasalahan kita kepada Allah. Jangan kita ikutkan emosi kita ya.
Ada lagi yang mau berpendapat lain? Silakan. Silakan. Ada yang mau lagi? Khairul? Ya, silakan. Kalau ada pendapat lain. Saya dapat biasanya kalau emosi keluar rumah cari tempat suasana yang tenang lalu kan mikirnya kalau udah tenang kalau waktunya sholat dulu mandi sholat. Iya. Ya, intinya semuanya sama. Intinya kita serahkan diri kepada Allah. Ya. Nah, udah jelas sekarang apa itu emosi, sudah tahu kan? Terus apa penyebab kita emosi, ya kan? Sudah tahu. Terus langkah-langkah apa yang harus kita lakukan supaya kita tidak emosi, ya? Kita sepakatin sekarang, ya. Apa yang harus kita kesimpulan dari layanan ini, ya? Kita sepakati. Apa yang harus kita lakukan agar emosi kita bisa terkendali dengan baik? 1. Apa tadi? Istighfar. Terus sholat, berwudu, apa lagi? Saling memberikan pendapat. Jika ada, maksudnya gini ya, jika misalnya kita punya masalah, jangan kita tahan dewe gitu ya, kita ceritakan dengan orang yang bisa dipercaya. Betul. Apa lagi? Ada lagi? Ya, sepakat itu bahwa itu adalah solusi terbaik untuk bisa menahan emosi, ya. Kapan kalian akan melaksanakan itu? Bukan, kapan kalian akan melaksanakan kebiasaan baik itu supaya kita tidak emosi kita tidak meledak? Dimulai dari sekarang. Sepakat dimulai dari sekarang? Sepakat. Ya. Nah, lalu sepakat bahwa kita akan memulainya dari sekarang. Oke, paham ya? Nah, sudah KPD-nya sudah selesai, sudah dibagikan, kita sudah bahas semuanya, ya. Mungkin pertemuan layanan bimbingan kelompok kali ini cukup sampai di sini, ya. Semoga nanti kalau ada waktu lagi kita akan ketemu di bimbingan yang berikutnya dengan topik yang berbeda pula, ya. Terima kasih untuk anak-anak ibu semuanya sudah mau datang dan mau menceritakan permasalahannya, mau berbagi sesama teman, ya. Kita mendapatkan manfaat dan solusi dari pertemuan ini. Nah, untuk mengakhiri kegiatan ini, ibu ingin bertanya dulu, apa yang kalian rasakan setelah mengikuti bimbingan konseling ini? Apa yang kalian rasakan? Rasakan Bu, lepas lah gitu kan, bisa nasihati kawan juga bisa nasihati saya. Jadi kita sama-sama tahu gitu. Iya. Berbagi. Jadi lebih tahu apa yang dimaksud sama emosi, macam-macam yang terjadi Biasanya, apa yang kalian rasakan setelah melaksanakan bimbingan kelompok ini? Apakah menyenangkan? Menyenangkan? Alhamdulillah, ya. Oke, kita tutup. Terima kasih untuk anak ibu semuanya karena sudah mau melaksanakan bimbing kelompok ini. Sebelum itu kita akhiri, kita berdoa dulu, ya. Siapa yang mau memimpin doa nih? Ayo. Ya, silakan Adi. Baiklah, sebelum mengakhiri kegiatan hari ini, kita baiknya kita berdoa dan menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa semua. Ya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.